Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Yunita dengan NIM 227056004 dari Universitas Sumatera Utara, Program Studi Sains Data dan Kecerdasan Buatan. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian, yaitu mereview sebuah jurnal. Di sini jurnal yang saya miliki berjudul A Deep Learning Method for the Prediction of Socioeconomic Indicator from Street View Imagery Using a Case Study from Brazil. Di sini jurnal saya publishernya itu Ubiquity Press dengan indeks Q2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas abstrak dari jurnal yang saya miliki. Di sini si peneliti menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi sangat penting untuk membantu merancang dan memantau dampak kebijakan publik terhadap masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat biasanya didata melalui sensus yang dikumpulkan setiap 10 tahun sekali. Untuk mengevaluasi data tersebut, di sini peneliti menggunakan Street View Imagery yang dilakukan di wilayah Brazil, yaitu dengan nama wilayahnya Vale do Ribeira, yaitu salah satu daerah semi pedesaan termiskin di Brazil. Data diambil dari Brazilian Institute of Geography and Statistics atau IG, dan juga mengambil data dari Google Street View atau GSP. Untuk memprediksi kondisi sosial ekonominya menggunakan Convolution Neural Network atau CNN. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari jurnal ini, di mana peneliti menjelaskan bahwa statistik ekonomi dan populasi yang digunakan untuk menentukan indikator sosial ekonomi pada masyarakat diperoleh melalui sensus yang dilakukan secara berkala setiap 10 tahun dan menggunakan dana yang cukup besar. Dalam beberapa tahun terakhir, ada cara lain untuk menggunakan data tersebut, yaitu dengan pengamatan jarak jauh seperti citra satelit. Citra satelit ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang status sosial ekonomi dengan menggunakan machine learning. Gambar satelit memiliki resolusi yang baik dengan cakupan yang luas dan ketersediaan biaya yang murah, namun hanya berisi informasi dari jarak jauh saja. Oleh sebab itu, dibutuhkannya Google Street View atau GSP untuk melihat geolokasi di sepanjang jalan. Di sini peran GSP memberikan informasi berupa gambar seperti aktivitas manusia, mendeteksi keberadaan kendaraan seperti mobil, lapangan hijau, lokasi kesehatan, dan lainnya. Gambar yang telah diambil dari GSP tersebut nanti akan dilatih menggunakan Deep Learning Network atau Convolution Neural Network atau CNN. Setelah itu, mesin dilatih menggunakan serangkaian gambar untuk mengenali pola yang mudah dipahami oleh manusia. Di sini peneliti mengharapkan wilayah atau pedesaan miskin di Vale do Ribeira ini dapat dipantau dari segi kehidupan yang sehat, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Selanjutnya di sini bagian kedua, yaitu case study yang dilakukan pada wilayah dengan nama Vale do Ribeira, di mana wilayah ini adalah daerah yang paling mempunyai keanekaragaman hayati dan sudah dinyatakan oleh Situs Warisan Alam Kemanusiaan oleh UNESCO dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan oleh PBB.
pada tahun 1999. Di wilayah ini mencakup 28.306 km persegi dan mempunyai 30 kota yang didistribusikan di dua negara bagian Brazil yang berbeda, Sao Paulo dan Paran. Itu berada di Brazil bagian tenggara. Di sini bisa kita lihat di gambar 1, ini adalah peta wilayah Vale do Ribeira, yaitu lokasi tempat penelitian pada jurnal ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu metodologi, di mana metodologi ini memiliki pertama yaitu alur kerja secara keseluruhan atau step by step. Yang pertama, step pertama yaitu pengumpulan data dengan GSV dan IPG. Dari pengumpulan data tersebut dikumpulkan untuk mendapatkan dataset yang berlabel gambar. Step kedua yaitu feature extraction. Di sini peneliti menggunakan VGG16 yaitu network model. Yang ketiga, setelah menerapkan VGG16 ini, peneliti melakukan training. Selanjutnya step keempat itu ada validation, di mana contoh yang diprediksi dibandingkan dengan data yang sebenarnya. Data yang sebenarnya itu ada pada step 1, yaitu pengumpulan gambar dari GSV dan IPG. Di sini peneliti menggambarkan step by stepnya. Yang pertama itu ada step dataset. Di sini datasetnya itu berlabel gambar, yang dimana gambarnya itu dikumpulkan melalui data dari Google Street View dan IPG tadi. Setelah itu sudah dibuat gambarnya berlabel gambar. Selanjutnya gambar itu di extraction menggunakan VGG16. Selanjutnya setelah itu data tersebut dilakukan training dan dapatlah validationnya. Selanjutnya di sini ada bagian ke 3.2, ada data acquisition dan aggregation. Di sini peneliti menjelaskan bahwa data yang diperoleh dari Institut Brasileiro de Geografia Statistik atau IPG yang bertanggung jawab atas informasi statistik dan geosains secara resmi. IPG telah melakukan survei terhadap populasi di Brazil setiap 10 tahun sejak tahun 1872. Dalam setiap survei ini, semua rumah tangga di 5.565 kota Brazil sudah diwawancarai. Di sini peneliti menggunakan data dari sensus pada tahun 2010. Itu adalah data terbaru pada tahun 2010. Sumber data yang peneliti ambil ada pada gambar ini, pada peta gambar 1 ini. Ada 30 kota pada peta ini dan 954 sektor di daerah Vale do Ribeira. Namun di sini IPG tidak mempublikasikan data jika wilayah tersebut memiliki kepadatan populasi yang rendah. Untuk
variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 30 sektor yang termasuk dalam kategori yang menghasilkan 880 sektor yang valid untuk penelitian ini. Bisa kita lihat pada tabel ini. Tabel ini berisi nama-nama kota yang terdapat pada peta ini. Di sini terdapat kota dan negara di bagian Valle do Ribeira tersebut. Nah, di sini peneliti menjelaskan APJ dan Atlas Brazil. Atlas Brazil itu adalah sebuah website yang menampilkan peta Brazil. Nah, mereka di sini APJ dan Atlas Brazil menerbitkan HDI sebagai income ke setiap kota. Di sini peneliti menjelaskan HDI adalah indeks yang diakui secara internasional untuk menilai pembangunan suatu negara, tidak hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga untuk memasukkan data tentang kebijakan dan praktik pemerintah yang memengaruhi pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, di sini kan HDI itu untuk income di kota Brazil. APJ juga menggunakan pendapatan per kapita. Oleh karena itu, di sini peneliti menggunakan strategi yang sama dan menghitung indeksnya menggunakan rumus berikut ini. Nah, di sini rumus ini PSI di sini dihitung sebagai total pendapatan bulanan nominal kepala rumah tangga. Di sini data per kepala rumah tangganya ini didapat dari sumber, yaitu di situs web APJ tadi. Di sini minimum dan maksimumnya yaitu diatur ke minimumnya itu sekitar 8.000 real dan maksimalnya itu ada 433.000 real. Selanjutnya di sini peneliti fokus pada indikator HDI income antar kotanya, di mana pendapatan minimum antara 20% dan 40% maksimumnya. Dan di sini pendapatan maksimumnya itu ada 80 sampai 100%. Nah, di sini bisa kita lihat pada tabel 2. Tabel 2 ini berisi skor pendapatan dan kisaran setiap kelas pendapatan HDI tadi yang dihitung setiap bulannya. Selanjutnya ada gambar 3.2.2 Street View Image. Nah, di sini ada gambar ini diperoleh dari Google Street View, di mana ini adalah gambar wilayah Valle do Ribeira. Dan di sini ada gambar 4. Gambar 4 ini juga diperoleh dari GSV, di mana sektor sensus ditampilkan dengan warna biru. Biru ini adalah sektor sensus, dan yang putih ini tidak tersedia di GSV.
Nah, di sini peneliti menjelaskan bahwa Google Street View ini adalah gambar dengan proyeksi silinder yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Dengan cara ini peneliti memperoleh 112.360 gambar yang diambil dari GSV APA untuk area penelitian tersebut. Selanjutnya di sini ada bagian 3.3 yaitu feature extraction, di mana di sini peneliti menggunakan model VGG16, di mana metode ini berfokus pada objek besar dalam jutaan gambar dan berfungsi untuk mengekstrak gambar. Kemudian di transfer menggunakan learning dataset of image, di mana metode ini digunakan untuk menyempurnakan CNN yang sudah dilatih sebelumnya. Selanjutnya di sini ada bagian 3.4 ada training, di mana setelah menerapkan model VGG16 tersebut, selanjutnya peneliti mengimplementasikan menggunakan tensor 2.2 di sini. Tensor 2.2 TensorFlow. TensorFlow ini adalah library yang dikembangkan oleh Google untuk mengimplementasikan machine learning. Dan peneliti juga menggunakan Python 2.7 dengan perangkat keras komputer Intel CPU 8 core dan RAM 1 TB, dan membutuhkan waktu sekitar 96 jam untuk menyelesaikan proses pelatihan. Oke, yang ke 3.5 ada validation, di mana validation ini peneliti menggunakan strategi menjadi dua dataset, di mana dataset yang pertama itu ada 80% untuk dataset pelatihan dan 20% sisanya untuk set pengujian. Selanjutnya ada bagian keempat ada hasil, dan ada bagiannya lagi di 4.1 ada prediksi hasil untuk Valle do Ribeira, di mana gambar 5. Sebelum ke gambar 5, di sini saya menjelaskan sampel-sampelnya itu diekstraksi dari setiap geolokasi sesuai dengan skor pendapatan yang sebenarnya yang diperoleh dari data sensus. Setiap baris menunjukkan tampilan dari 2 geolokasi yang berbeda dengan 4 gambar yang sesuai dengan rangkaian sudut 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Selanjutnya dari gambar di setiap indikator ada 4% dari jumlah total gambar dengan pendapatan terendah dan 42% untuk tertinggi, yang mencerminkan situasi pendapatan penduduk di Valle do Ribeira. Selanjutnya di sini peneliti mendapatkan hasil daerah berpenghasilan tertinggi yaitu di pusat timur laut Valle do Ribeira, sedangkan skor pendapatan terendah dan menengah terletak di barat daya area penelitian. Di sini
yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini ada gambar 5, dimana ini adalah gambar yang diperoleh dari GSV, Google Street View, menggunakan 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Nah, di mana di sini ada income score. Di sini ada income score. Yang income score yang pertama ini adalah pendapatan yang paling rendah, dan yang kelima ini adalah pendapatan tertinggi, dimana yang income score yang pertama ini seperti kita lihat pada gambar, tidak ada infrastruktur seperti bangunan, kendaraan, sedangkan di bagian 5 terdapat banyak bangunan dan kendaraan seperti mobil. Setelah dari gambar 5 sebelumnya, kita masuk ke gambar 6. Di sini ada gambar 6, ada tes data dan training data, yang dimana di sini ada 4%. 4% di sini adalah jumlah total gambar dengan pendapatan terendah. Jadi gambar tadi diekstrak mendapatkan hasil statistik seperti ini. Ini adalah gambar yang ini 4% ini adalah pendapatan yang terendah, dan yang ini adalah 42% adalah pendapatan tertinggi. Setelah dari gambar ke-6, kita masuk ke gambar ke-7. Di sini ada gambar 7A dan 7B, di mana 7A ini adalah skor pendapatan yang diamati atau data awal. Nah, yang ke 7B ini adalah skor pendapatan yang sudah diprediksi. Jadi di sini income score-nya ada 1. Yang 1 ini adalah wilayah yang pendapatannya rendah. Ini 1. Di sini adalah wilayah yang rendah, yang warnanya agak terang. Dan yang income score-nya 5, yang warnanya agak gelap, adalah wilayah yang pendapatannya tertinggi, yang gelap. Setelah dari gambar 7, kita masuk ke gambar ke-8. Gambar ke-8 ini adalah di mana titik yang merah-merah ini adalah gambar jalan, tampilan jalan. Terus yang hijau garis-garis ini adalah wilayah yang tidak tersedia citra gambar Street View di Google. Dan yang abu-abu ini adalah ekonomi pendapatan, seperti gambar sebelumnya. Yang abu-abu yang putih ini pendapatan yang terendah, dan yang hitam yang warnanya yang paling gelap adalah pendapatan yang paling tinggi.
Setelah dari gambar 8, di sini peneliti menjelaskan bahwa model VGG16 itu semakin banyak gambar per lokasi, semakin kuat hasilnya. Dan sebaliknya, daerah dengan tingkat pendapatan yang rendah lebih sedikit gambar dan konsentrasi yang lebih besar di jalan menghasilkan hasil yang buruk. Jadi kalau daerahnya konsentrasi gambarnya itu sedikit, misalnya tidak ada bangunan, kendaraan dan lain-lain, itu menghasilkan hasil yang buruk. Dan di sini juga peneliti menjelaskan bahwa gambar-gambar yang gambar yang dengan berpenghasilan tertinggi berisi lebih banyak objek yang dapat dideteksi oleh machine learning, yang meningkatkan keandalan prediksi. Jadi semakin banyak objek yang terdeteksi, maka prediksi pendapatan akan semakin tinggi. Selanjutnya ini ada gambar ke-9. Gambar 9 ini skala yang menunjukkan perbedaan dari pendapatan tertinggi dan terendah, sama seperti yang sebelumnya, di mana di sini D0 adalah pendapatan terendah. Di sini bisa kita lihat data wilayah yang 0 ini adalah wilayah yang pendapatannya terendah di sini. Yang bulat-bulatnya tidak berisi, dimana di sini kecocokannya sama. Di sini kecocokannya sama, dan untuk pendapatan yang tinggi, yang D sama dengan 3, itu kecocokannya tidak sama. Nih. Selanjutnya di sini ada 4.2 performance, di mana di sini peneliti menjelaskan bahwa confusion matrix untuk klasifikasi menunjukkan bahwa kinerja yang terbaik diperoleh skor pendapatan tertinggi, yaitu tertinggi 5 yang menghasilkan 80%, seperti pada gambar berikut, gambar 10, di mana pendapatan dengan skor 5 akan menghasilkan sekitar 80%, dan skor pendapatan 1 di sini akan menghasilkan 40,2%. Jadi di sini peneliti mengamati bahwa misclassification cenderung berkurang ketika nilai skornya meningkat. Jadi semakin tinggi nilai skor di sini 5, maka nilai skornya menurun, berkurang. Oke, selanjutnya setelah dari performance kita lanjutkan ke 4.3, ada perbandingan. Jadi di sini peneliti menuliskan
perbandingan penelitiannya dengan penelitian yang lain, yaitu penelitian Sewell dan kawan-kawan pada tahun 2019. Di sini peneliti menuliskan bahwa studi kasus Sewell berada di daerah perkotaan dengan tingkat pendapatan yang tinggi dan sangat rendah. Sedangkan penelitian ini berada di lingkungan pedesaan, semi pedesaan. Hasil dari indikator sosial ekonomi pada penelitian Sewell mendapatkan hasil 32,7%, dan penelitian ini mendapatkan hasil 55%. Dengan persentase kelas yang diprediksi oleh Sewell itu 71,7%, sementara penelitian ini memperoleh 80%. Oke, selanjutnya bagian kelima ada discussion and conclusion, di mana peneliti menjelaskan bahwa di sini gambar jalanan mengandung informasi visual, yaitu keberadaan kendaraan, jalan, infrastruktur, rumah, bangunan, atau benda-benda lain berkolerasi dari gambar. Sehingga model deep learning harus memiliki kemampuan untuk belajar dari data. Hasil dari penelitian telah menunjukkan bahwa framework deep learning ini mampu memperkirakan nilai indikator pendapatan yang tinggi dan terendah menggunakan gambar jalan sebagai inputannya. Di sini GSV sangat terbatas di wilayah studi kasus ini karena kegunaan GSV ini dapat mencerminkan lokasi dan kepadatan penduduk. Namun sifat semi pedesaan populasi di daerah ini sedikit infrastruktur yang dibangun jadi penelitian ini memiliki hambatan karena populasi infrastrukturnya sedikit dibandingkan dengan penelitian Sewell pada tahun 2015 itu dia melakukan penelitian di lingkungan perkotaan. Meskipun begitu, penelitian ini terletak di daerah Vale do Ribeira, Brazil. Model deep learning dapat menunjukkan hasil yang signifikan yang dapat diterapkan ke area lain atau daerah lain di Brazil. Namun ketersediaan indikator sosial ekonomi sangatlah mempengaruhi, dan model harus dilatih kembali kalau ada indikator baru. Di sini bagi peneliti lain yang ingin coba mengulangi proyek ini perlu diingat bahwa setiap proses membutuhkan koneksi internet yang stabil dan biayanya dapat meningkat. Penelitian ini juga membutuhkan dana yang cukup besar, yaitu sekitar $300 untuk penggunaan layanan API dengan biaya per 1.000 gambar menjadi $2.000. Selanjutnya ada 5.1. Di sini ada ethic application, jadi ada etika dalam pengaplikasian machine learning tersebut, di mana penelitian ini bergantung pada ketersediaan citra jalan oleh
publik. Namun terlepas dari penggunaan citra Google Street View, penggunaannya dapat menimbulkan masalah privasi yang serius. Di mana di sini peneliti menuliskan bahwa Google Street View menyediakan foto panorama jalan, kota, gunung, hutan dengan resolusi yang tinggi sekitar 360 derajat. Beberapa gambar yang diambil tersebut diambil dari posisi tinggi yang memungkinkan orang lain dapat melihat keadaan lingkungan rumah, wajah manusia, plat nomor kendaraan yang bisa mengakibatkan potensi mengganggu privasi orang lain. Dengan demikian, di sini peneliti mengingatkan bahwa harus berhati-hati dengan data yang mereka sediakan untuk konsumsi secara umum. Selanjutnya ada next step untuk penelitian selanjutnya 5.2. Penelitian di sini menganjurkan bahwa penggunaan arsitektur neural network arsitektur ini adalah yang paling kompleks. Penggunaan dataset yang lebih beraneka ragam lebih baik di lokasi yang di perkotaan yang lebih banyak terdapat infrastruktur seperti bangunan, kendaraan daripada di pedesaan. Di sini juga peneliti menyarankan training and validation dengan gambar dari berbagai wilayah dapat meningkatkan pengklasifikasian gambar. Terus data yang digunakan sebisa mungkin adalah data yang terbaru, misalnya tahun 2021 atau tahun 2002 jika ada. Baiklah, sekian dari review jurnal dari saya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari jurnal ini adalah jurnal ini memiliki hasil yang lebih baik dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Sewell dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan indikator persentase dari pendapatan terendah hingga tertinggi itu Sewell mendapatkan hasil 32,7%, sementara penelitian ini mendapat 55%, dan persentase kelasnya penelitian sebelumnya mendapatkan 71,7%, sementara penelitian ini mendapatkan 80%, sehingga penelitian ini adalah penelitian yang bagus yang menggunakan deep learning dan CNN dengan menggunakan VGG16 untuk ekstraksi gambarnya, dimana mungkin kelemahan dari jurnal ini mengambil lokasi penelitian yang kurang efisien dan atau kurang tepat karena mengambil di pedesaan yang kurangnya infrastruktur seperti gambar-gambar bangunan, mobil, yang dimana gambar-gambar itu dibutuhkan untuk mendeteksi indikator sosial ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.